Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Story Islam Inspiratif, tempat berbagi inspirasi Islami dan motivasi kehidupan. Semoga ilmu yang kita pelajari membawa keberkahan. Bismillah, mari kita mulai. Al-Quran telah mendeklarasikan sendiri bahwa sumbernya dari Allah. Bisa dilihat dari beberapa ayat di dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Az-Zumar ayat 1-2. Allah berfirman, "Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Karena itu, sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan yang murni kepadanya." Ayat tersebut adalah salah satu dari beberapa ayat lainnya yang menjelaskan secara langsung bahwa Al-Quran merupakan pedoman bagi manusia yang berasal dari Allah, bukan hasil karangan Nabi Muhammad dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Berikut beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad SAW. 1. Gaya bahasa dan struktur yang luar biasa. Al-Quran memiliki gaya bahasa yang jauh melampaui kemampuan manusia. Bahkan penyair dan sastrawan Arab pada masa Nabi Muhammad tidak mampu menandingi keindahan, ketepatan, dan kekuatan retorikanya. Tantangan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 23 dan Yunus ayat 38 meminta siapapun yang meragukannya untuk membuat satu surah yang setara. Tetapi tidak ada yang mampu melakukannya hingga saat ini. Kedua, Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Dalam sejarah, Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Hal ini menjadi bukti bahwa beliau tidak mungkin menyusun kitab dengan isi yang kompleks dan penuh dengan ilmu pengetahuan yang mendahului zamannya. 3. Isi yang melampaui pengetahuan zaman itu. Al-Quran berisi fakta-fakta ilmiah yang baru terbukti ribuan tahun kemudian, seperti penciptaan manusia dari segumpal darah, surat Al-Alaq ayat 2, siklus air dan hujan, surat Az-Zumar ayat 21. Pengetahuan ini tidak mungkin berasal dari Nabi Muhammad yang hidup di masa tanpa teknologi modern. 4. Konsistensi isi. Al-Quran diwahyukan selama 23 tahun secara bertahap, tetapi isinya tetap konsisten dan bebas dari kontradiksi. Surah An-Nisa ayat 82 menantang manusia untuk mencari pertentangan dalam Al-Quran, namun tidak ada yang dapat menemukannya. 5. Pengakuan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW sendiri selalu menyatakan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, bukan karangannya. Beliau menyampaikan firman Allah sebagaimana yang diterima dari malaikat Jibril tanpa menambahkan atau menguranginya. 6. Prediksi yang terbukti benar. Al-Quran memuat prediksi-prediksi yang terbukti benar seperti kekalahan dan kemudian kemenangan Romawi atas Persia. Surah Ar-Rum ayat 2-4 yang terjadi persis seperti yang disebutkan. Selanjutnya, di dalam Al-Quran sendiri banyak bicara tentang sejarah, sejak zaman Adam alaihissalam hingga Isa alaihissalam. Padahal Muhammad SAW tidak pernah dapat informasi tentang sejarah hidup mereka. Cerita tentang Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam. Cerita tentang Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam sangat lengkap. Bahkan seorang pendeta sangat bersyukur. Ternyata di dalam Al-Quran ada pembelaan terhadap kesucian Bunda Maria yang oleh orang Yahudi dituduh telah berzina sehingga melahirkan Isa alaihissalam. Dari mana Muhammad SAW dapat cerita seluruh kisah para nabi tersebut? Padahal di Mekah dan Madinah hampir-hampir tidak ada orang Kristen. Jelas, akal sehat kita akan menolak jika dikatakan Al-Quran karangan Muhammad SAW. Begitu juga cerita tentang Musa alaihissalam sangat lengkap. Padahal orang Yahudi tidak ada yang mengajarkan Taurat kepada nabi yang tinggal di Mekah. Bahkan di Mekah hampir-hampir tidak ada orang Yahudi. Begitu juga dengan seluruh ahli bahasa dan ahli syair dari kalangan musyrik Quraisy mengaku secara jujur bahwa kalimat-kalimat Al-Quran sangat tinggi kandungannya, sangat indah susunan kata-katanya, dan sangat memukau. Tidak ada sebelumnya kalimat-kalimat cerita, nasihat, dan kalimat berita yang ditulis manusia yang sebagus Al-Quran. Sampai-sampai orang Quraisy pun menjuluki Muhammad SAW sebagai tukang sihir, yang kata-katanya bisa memukau semua orang. Dan bukti yang lebih mencengangkan lagi, dari jutaan kitab yang pernah ada di dunia ini,
Hanya Al-Qur'anlah satu-satunya kitab yang bisa dihafal secara pas, kata demi kata oleh jutaan orang. Bahkan orang yang tidak mengerti bahasa Arab seperti ribuan anak-anak Indonesia mampu menghafal Al-Qur'an yang lebih dari 600 halaman. Gabungan dari keindahan bahasa, kandungan ilmiah yang melampaui zaman, konsistensi isi, serta latar belakang Nabi Muhammad sebagai seorang yang ummi, semua ini adalah bukti kuat bahwa Al-Quran bukanlah hasil karangan manusia, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan keterangan sederhana ini bisa meningkatkan kualitas iman kita dari hakul yakin menjadi ainul yakin, keyakinan yang sudah terbukti dan tidak bisa dibantah.